Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang peta. Peta dalam arti umum merupakan gambaran konvensional fenomena permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan dalam bidang datar. Beberapa ahli juga menyebutkan bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi termasuk unsur-unsur alamiah dan unsur-unsur buatan manusia. Peta juga merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu. Sesuai dengan fungsinya, peta memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu tidak membingungkan, mudah dipahami, bersih dan rapih, teliti dan sesuai dengan tujuan, serta memberikan gambaran yang sebenarnya. Ada beberapa kelompok pengklasifikasian peta, yaitu berdasarkan skala peta, berdasarkan objek peta, berdasarkan isi peta, dan berdasarkan jenis peta. Klasifikasi peta berdasarkan skala peta dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster yang berskala 1:100 hingga 1:5000, biasanya digunakan untuk sertifikat tanah atau persil tanah milik. Kedua, peta skala besar yang berskala 1:5000 hingga 1:250.000, biasa digunakan untuk menggambarkan wilayah sempit. 3. Skala sedang berskala 1:250.000 hingga 1:500.000 untuk menggambarkan wilayah yang agak luas. Keempat, peta skala kecil yang berskala 1:500.000 hingga 1:1 juta untuk menggambarkan wilayah yang luas. Dan yang kelima, peta skala geografi yang berskala 1:1 juta atau lebih, biasanya digunakan untuk menggambar wilayah yang sangat luas. Klasifikasi peta berdasarkan objek peta dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, peta statis atau peta stasioner, menggambarkan keadaan yang relatif tetap. Contohnya peta jenis tanah, peta wilayah, dan peta geologi. Yang kedua, peta dinamis, menggambarkan keadaan yang relatif berubah. Contohnya peta tata guna lahan, peta permukiman, peta perencanaan wilayah kota, dan peta persebaran penduduk. Klasifikasi peta berdasarkan isi peta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama peta umum atau peta ikhtisar, menggambarkan seluruh kenampakan yang ada, baik fenomena alam seperti sungai, danau, gunung, maupun fenomena buatan seperti jalanan. Ada 2 jenis peta umum, yaitu peta topografi atau peta rupa bumi dan peta karografi. Yang kedua, peta khusus atau peta tematik, menggambarkan permukaan bumi berdasarkan ketampakan tertentu. Contohnya peta jenis tanah, peta vegetasi, peta geologi, dan peta curah hujan. Klasifikasi peta berdasarkan jenis peta dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, peta foto. Peta foto dibuat dari mosaik foto udara. Yang kedua, peta garis, dibuat dengan simbol titik-titik, garis, dan area. Yang ketiga, peta dasar, peta yang dijadikan dasar pembuatan peta tematik dan hanya menggambarkan jalan raya, sungai, dan garis pantai. Yang keempat, peta turunan, dibuat dengan mengembangkan peta dasar jadi peta tematik. Selanjutnya, komponen peta. Ada beberapa komponen peta dalam peta yang wajib diketahui dalam proses pembuatan peta, yaitu yang pertama, judul.
Judul berfungsi untuk menunjukkan isi peta dan isi jenis peta. Yang kedua, tanda orientasi yang berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin. Yang ketiga, garis astronomi yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi astronomi atau lokasi absolut objek. Yang keempat, skala menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya yang ada di lapangan. Yang kelima, simbol digunakan sebagai tanda pengenal suatu objek yang bersifat kontroversial. Yang keenam, warna digunakan untuk membedakan wilayah atau fenomena fisik. Yang ketujuh, legenda merupakan bagian dari keterangan simbol. Yang kedelapan, lettering, yaitu sistem penulisan pada peta. Yang kesembilan, inset yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada kependudukannya dengan daerah sekitar yang lebih luas. Yang ke-10, sumber data. Sumber data berfungsi untuk menunjukkan dari mana data-data peta tersebut berasal. Yang ke-11, tahun pembuatan. Tahun pembuatan berfungsi untuk menunjukkan keakuratan data pada suatu peta. Dan yang terakhir, proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan teknik pemindahan koordinat lintang dan bujur dari globe ke peta. Itulah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.